Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Mendengar hal itu terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Lalu dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Kemudian dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, "Pergilah dan carilah anak itu dengan teliti, dan sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, mereka pun berangkat. Lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersukacita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, dupa, dan mur. Kemudian karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudari yang terkasih, selamat sore. Hari ini hari raya apa? Penampakan Tuhan. Nama kerennya Epifani. Kita tes ya. Lalu tadi ada 3 orang Majus ya. Mereka bawa apa? Mur, dupa, sama kemenyan. Kayak pelajaran sekolah minggu Romo ya. Suatu sore di sebuah paroki setelah misa hari raya Epifani, berkumpullah sekelompok perempuan. Mereka memperbincangkan tentang peristiwa hari ini. Lalu Romonya datang. Kemudian salah satu perempuan itu tanya, "Romo, kenapa ya kok Allah itu harus memberikan petunjuk bintang kepada 3 orang Majus itu, Romo?" Romonya diem, lihat sana, lihat sini, mau jawab bingung. Akhirnya satu ibu nyeletuk, jawabannya gini, Romo. Kenapa diberi bintang? Karena Allah itu tahu, Romo, laki-laki itu terlalu gengsi untuk tanya arah. Dan bukan itu saja, Romo. Kalau 3 orang Majus itu adalah perempuan,
mereka akan datang tepat waktu. Ketika ketemu bayi Yesus, mereka langsung bersih-bersih, Romo. Bersih-bersih rumah, bersih-bersih tempat persalinan, dan yang paling penting, mereka bawa barang-barang yang berguna buat bayi. Coba, emas, mur, dupa. Apa gunanya buat bayi? Enggak ada. Itulah ilustrasi peristiwa yang terjadi pada hari ini. Nanti setelah misa tanya sama romonya ya. Siapa tahu jawabannya berbeda. Nah, saudari-saudaraku yang terkasih, kalau tadi mendengarkan kisah Injil, itu kan ada 3 kelompok orang. Epifani, Tuhan menampakkan diri, kabar sukacita, didengar oleh 3 kelompok orang. Kelompok yang pertama itu kepala pecongnya, katakan ya, Herodes, Raja Herodes. Dia dengar, dia mau ngapain? Dia mau melenyapkan Yesus. Ini kelompok yang pertama. Ada kelompok yang kedua. Kelompok kedua ini kepala pecongnya adalah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka mendengar kabar itu, tetapi mereka menolak Tuhan. Ini kelompok yang kedua. Dan ada kelompok ketiga yang diwakili oleh para gembala dan orang Majus itu yang datang untuk menyembah Tuhan. Kita mau kelompok yang mana? 1, 2, 3. 3. Maka Epifani hari ini menjadikan kita, yuk kita jadi kelompok yang ketiga. Bagaimana caranya menyembah Tuhan di dalam dengan yang namanya keemasan, cinta keemasan kita, kasih kita yang paling tinggi. Lalu mari mempersembahkan yang namanya mur, kerendah hatian kita. Juga dengan dupa, yang namanya dupa pujian kita setiap kali kita merayakan Ekaristi. Lalu kita tadi sudah mendengar bahwa orang Majus itu diberitahu oleh malaikat, jangan lewat jalan itu lagi, bahaya. Epifani hari ini buat kita, yuk cari arah yang baru di dalam hidup kita. 2023 lagi. Arah yang lebih baik, arah yang lebih membawa kita kepada Tuhan, dan arah yang lebih membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau 2022 kita juga mungkin dikuasai oleh rasa begitu bangga dengan diri, ketidakadilan dan kegiatan ataupun perilaku yang lain, kita coba banting arah. Kita menemukan arah yang lain sebagaimana hari ini mewariskan kepada kita. Dan juga sebagaimana orang Majus yang mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan Yesus, apa yang kita persembahkan kepada Tuhan setiap kali kita merayakan Ekaristi. Inilah suatu sikap yang bisa kita bangun. Inilah suatu sikap yang bisa menjadi modal baru bagi kita pada hari raya Epifani ini. Di dalam perayaan Ekaristi, persembahkan. Apa yang mau dipersembahkan untuk Tuhan? Ketika persembahan itu berkenan di mata Tuhan, bukankah Tuhan akan memberikan berkat-Nya dengan cara yang tidak pernah bisa dipikirkan ataupun ditebak oleh manusia manapun? Maka dari itu, saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini Tuhan sekali lagi menampakkan diri-Nya yang ilahi kepada kita. Dia menampakkan diri dengan segala kemuliaan dan kerendah hatian Dia. Kalau begitu, bagaimanakah sikap kita? Akankah kita menjadi orang Majus yang memuja dan menyembah Dia, atau kita masih berkutat seperti golongan yang pertama dan kedua?
Tuhan memberkati kita semua.